Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Vijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 6 Kota Bengkulu. Di hari ini saya akan melakukan percakapan kucing bersama rekan saya, Ibu Gusti Maklina. Di sini saya memiliki permasalahan mengenai siswi yang suka menggunakan make up yang berlebihan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan coach saya, yaitu Ibu Gusti Maklina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Marlina, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama rekan saya, Indah Vijayanti, untuk mempraktikkan alur tirta yang akan kita mulai sesaat lagi. Baiklah, percakapan mengenai kucing untuk siswa yang bermakeup berlebihan akan segera dimulai. Assalamualaikum Ibu Gusti. Waalaikumsalam Bu Indah. Ayo, mari masuk Bu. Ya, terima kasih Bu. Maaf ya Bu Gusti, saya mengganggu waktu Ibu. Oh, enggak kok Bu. Oh iya, gimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu Gusti gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oh iya, dari ekspresi Bu Indah sepertinya ada yang ingin Bu Indah bicarakan. Kira-kira ada apa ya Bu? Begini Bu, saya kan mengajar di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu ya Bu ya. Kebetulan di tahun ini saya mendapatkan mengajar di kelas 10 APHP ya Bu ya. Nah di sini karena kebanyakan ini siswanya dominan rata-rata perempuan, siswanya itu banyak sekali Bu yang menggunakan make up tebal di sekolah. Nah, saya jadi ingin memberikan penanganan yang tepat agar siswi tersebut tidak berlebihan dalam menggunakan make up, Bu. Oh, begitu ya Bu. Apa tujuan utama Ibu dalam menangani siswa yang suka bermake up tebal di kelas Ibu? Tujuan saya, Bu, eee, untuk membantu siswa memahami pentingnya penampilan yang sesuai dengan lingkungan sekolah dan bagaimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Sehingga saya juga ingin memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan percaya diri tanpa harus bergantung pada make up yang berlebihan, Bu. Wah, itu tujuan yang sangat baik sekali Bu Indah. Nah, bagaimana Bu Indah ingin siswa tersebut merespon perubahan yang sudah Bu Indah usulkan? Yang saya inginkan, saya sangat berharap Bu, bahwa siswa dapat mengurangi penggunaan make up yang tebal dan mereka memahami alasan di balik kebijakan dari sekolah, Ibu. Saya juga ingin mereka merasa didukung dan tidak merasa dihakimi, sehingga mereka bisa melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang positif, Bu. Oh, baik Bu Indah. Apa yang Bu Indah ketahui tentang alasan siswa tersebut suka bermake up tebal di sekolah? Nah, berdasarkan pengamatan, Bu, dan percakapan dengan siswa, saya mengetahui bahwa beberapa dari mereka merasa lebih percaya diri dengan menggunakan makeup tebal. Mereka juga mungkin terinspirasi, Bu, dari film-film FTV remaja yang mana siswa-siswi di sekolah itu sudah menggunakan make up. Dan juga mereka merasa dengan menggunakan make up, dia mampu mengekspresikan diri mereka melalui make up tersebut, Ibu. Oh, begitu ya Bu. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kebiasaan siswa tersebut? Berdasarkan pengamatan dan diskusi, ada Ibu. Nah, selain faktor yang saya sebutkan tadi, ada juga faktor dari tekanan dari teman sebayanya dan juga pengaruh dari media media sosial, Bu. Ada juga kemungkinan dari siswa tersebut menggunakan make up sebagai cara untuk mengatasi insekuritas atau masalah pribadi yang lainnya, Ibu. Nah, bisa juga, hal ini berpengaruh dari keluarga atau lingkungan rumah
yang mana mendorong mereka untuk tampil dengan cara tertentu, Ibu. Wah, bagus sekali itu Ibu Indah. Nah, saya juga mendengar bahwa Bu Indah sangat peduli dengan kesejahteraan siswanya. Bagaimana perasaan Bu Indah tentang situasi yang terjadi ini? Sebenarnya saya merasa prihatin, Bu, karena saya ingin mereka merasa percaya diri tanpa harus bergantung pada make up. Saya juga khawatir tentang dampak jangka panjang pada kesehatan kulit mereka, Ibu. Kalau menurut saya itu sangat wajar sih Bu. Saya juga bisa merasakan kepedulian Bu Indah terhadap siswa-siswi Ibu. Apa yang biasanya Bu Indah lakukan ketika melihat siswi dengan make up tebal di kelas? Saya mencoba berbicara, Bu, dengan mereka secara pribadi dan juga menjelaskan mengenai kebijakan sekolah. Tetapi sering sekali mereka merasa tidak nyaman dan bersifat defensif, Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, bagaimana reaksi mereka biasanya? Beberapa dari mereka itu ada yang merasa malu, Bu, dan ada yang berjanji untuk mengurangi make up. Tetapi ada juga yang merasa tidak dipahami dan tetap melanjutkan kebiasaan mereka itu, Ibu. Oh, begitu. Apa langkah-langkah yang bisa Bu Indah ambil untuk membantu siswi Ibu memahami kebijakan sekolah tentang make up? Di sini, yang langkah yang saya lakukan, Bu, saya, ingin langkah yang pertama yaitu mengajak mereka diskusi tentang penampilan yang sesuai dan mengundang ahli untuk berbicara tentang dampak make up pada kesehatan kulit, Ibu. Nah, selain itu, saya juga ingin membuat program edukasi yang melibatkan siswi tersebut dalam kegiatan yang meningkatkan kepercayaan diri mereka tanpa harus bergantung pada make up seperti kegiatan workshop eh, ataupun hal yang lainnya, Ibu. Wah, itu ide yang sangat bagus dan luar biasa, Bu Indah. Nah, bagaimana Bu Indah akan melibatkan siswa dalam proses ini? Eh, di sini saya akan mengajak siswa untuk berbagi pendapat mereka dan mencari solusi bersama, Ibu. Saya juga akan membentuk kelompok diskusi di mana siswa bisa berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka dan mendukung satu sama lain. Selain itu, dengan melibatkan siswa dalam proses ini, saya juga berharap, Bu, mereka merasa lebih memiliki dan lebih berkomitmen terhadap perubahan yang diusulkan, Ibu. Wah, bagus sekali Bu Indah. Apakah Bu Indah pernah mencoba metode pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa-siswi Bu Indah bekerja dalam kelompok sesuai dengan minat dan kemampuan mereka? Jujur ya, Bu ya, untuk saat ini sudah pernah, tapi lebih sering belum konsisten, Bu. Tetapi setelah mendengar saran dari Ibu, ternyata hal itu suatu hal yang sangat menarik ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menerapkannya, Ibu. Wah, baik Bu Indah. Bagaimana jika kita juga melibatkan orang tua dalam proses ini, orang tua murid dalam hal ini, mungkin dengan mengadakan pertemuan atau mengirimkan informasi tentang kebijakan sekolah dan pentingnya penampilan yang sesuai. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Terima kasih atas masukannya ya, Bu ya. Nah, saya pikir dengan melibatkan orang tua juga bisa membantu memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan ya, Bu ya. Iya Bu Indah. Nah, menurut Bu Indah siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan rencana ini? Yang akan saya libatkan yang pertama yaitu udah pastinya yaitu saya sendiri, Bu. Kemudian siswa dan juga seperti yang Ibu sarankan tadi, orang tua beserta konselor sekolah, Ibu. Saya juga akan melibatkan guru lain untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu konsisten di seluruh sekolah, Bu. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan pihak administrasi untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, Ibu. Luar biasa sekali Bu Indah ini. Nah, bagaimana menurut Bu Indah mengukur keberhasilan dari rencana ini?
Nah, salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini, yaitu saya akan memantau, Bu, perubahan dalam kebiasaan make up siswa dan mendapatkan umpan balik dari mereka serta dari guru lain, Bu. Selain itu saya juga akan mengadakan survei untuk mengukur perubahan dalam persepsi siswa, tentang penampilan dan kepercayaan diri mereka. Yang mana keberhasilan ini juga saya ukur dari beberapa, baiknya siswa dalam memahami dan menerima kebijakan sekolah mengenai make up, Ibu. Oh, begitu Bu Indah. Nah, menurut Bu Indah, apakah ada indikator yang lebih spesifik yang ingin Bu Indah gunakan untuk mengukur keberhasilan ini? Saya pikir kita bisa melihat jumlah siswa yang mengurangi penggunaan bermakeup tebal tadi, Bu, dan juga melihat peningkatan dalam partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah tanpa merasa perlu berdandan berlebihan, Ibu. Oh, begitu ya. Terima kasih ya Bu Indah atas diskusi kita yang sangat produktif ini. Saya yakin dengan rencana yang sudah kita buat, Bu Indah akan dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan memahami pentingnya penampilan yang sesuai di sekolah. Iya, Ibu Gusti, terima kasih banyak, Ibu. Berkat berdiskusi dengan Ibu, saya merasa jauh lebih siap untuk mencoba strategi ini, Bu, di kelas. Senang sekali mendengarnya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bu Indah membutuhkan bantuan lebih lanjut. Semoga sukses Bu Indah. Terima kasih banyak, Ibu. Sampai jumpa kembali, Bu. Sampai jumpa Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kucing yang kedua, ini dilakukan di mana Ibu Gusti memiliki permasalahan mengenai siswa yang suka tertidur di dalam kelas. Berikut ini adalah kegiatan kucing mengenai siswa yang suka tertidur di dalam kelas. Mari saksikan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu Gusti. Tumben Ibu Gusti berkunjung ke sekolah saya. Mari masuk Bu Gusti. Makasih Bu Indah. Maaf ya Bu Indah, saya mengganggu waktunya. Oh tidak Ibu Gusti, saya bahkan merasa senang Ibu mau berkunjung ke sekolah saya. Oh iya Ibu, gimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Ibu, kenapa dari ekspresi wajah Ibu sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan? Kira-kira ada apa ya Bu? Iya Bu Indah, benar sekali. Ini Bu, saya kan mengajar di kelas 11. Nah, siswa saya yang laki-laki itu suka sekali tertidur di dalam kelas. Jadi saya ingin memberikan penanganan yang tepat agar siswa saya tidak lagi suka tidur di dalam kelas, Bu. Wah, Ibu sangat peduli sekali terhadap siswa Ibu. Nah, kira-kira nih, tujuan utama Ibu dalam mengenangani siswa yang suka tidur di dalam kelas itu apa ya, Bu? Tujuan saya itu untuk membantu siswa saya tetap terjaga dan fokus selama pelajaran, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajaran hari ini. Saya juga ingin memahami alasan di balik kebiasaan mereka dan mencari solusi yang efektif untuk mereka. Wah, itu merupakan suatu tujuan yang sangat baik, Ibu. Nah, bagaimana nih menurut Ibu yang ingin siswa tersebut merespon perubahan yang Ibu usulkan? Pasti harapan Ibu yang diharapkan agar siswa itu dapat merespon perubahan Ibu.
Benar sekali Bu Indah. Saya berharap siswa saya bisa lebih bersemangat dan terlibat aktif dalam pelajaran. Saya juga ingin mereka merasa didukung dan tidak merasa dihakimi, sehingga mereka bisa melihat perubahan ini sebagai sesuatu hal yang positif, Bu Indah. Wah, bagus sekali harapan Ibu ya. Nah, kira-kira nih, apa yang Ibu ketahui tentang alasan siswa tersebut yang suka tidur di dalam kelas, Ibu? Dari pengamatan dan percakapan dengan siswa, saya mengetahui bahwa beberapa dari mereka merasa lelah karena kurang tidur di rumah. Ada juga yang merasa bosan dengan pelajaran atau tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kebiasaan siswa tersebut, Ibu? Ada Bu, selain kurang tidur dan bosan, ada kemungkinan juga bahwa siswa tersebut memiliki masalah kesehatan atau gangguan tidur. Beberapa siswa mungkin juga memiliki jadwal yang sangat padat dengan kegiatan ekstrakurikuler dan pekerjaan rumah mereka. Oh, begitu ya, Bu. Wah, Ibu, ternyata setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, ternyata Ibu sangat peduli ya dengan kesejahteraan siswa ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu mengenai situasi ini, Ibu? Perasaan saya mengenai ini, saya merasa sangat prihatin sekali karena saya ingin mereka mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembelajaran. Saya juga khawatir tentang dampak jangka panjang pada prestasi akademik mereka nantinya. Jangan pencet itu lagi, kata ya. Rusak. Oh, begitu ya, Bu. Iya, itu memang suatu hal yang sangat wajar ya, Bu ya. Saya bisa merasakan kepedulian Ibu terhadap siswa. Kira-kira apa yang biasanya Ibu lakukan nih ketika melihat siswa tertidur di dalam kelas, Bu? Ketika saya melihat siswa tidur di dalam kelas, yang saya coba lakukan adalah mencoba membangunkan mereka dengan lembut dan mengajak mereka untuk berdiskusi tentang alasan mereka tidur. Namun, seringkali mereka merasa malu atau defensif terhadap teman-teman di kelas. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, setelah Ibu melakukan dengan cara yang sudah Ibu sebutkan tadi, bagaimana reaksi mereka, Ibu, biasanya? Biasanya beberapa siswa itu akan merasakan malu dan berjanji untuk tidak tidur lagi di dalam kelas. Tapi ada juga yang merasa tidak dipahami dan tetap melanjutkan kebiasaan mereka tidur di dalam kelas. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ternyata complicated ya, Bu ya. Nah, Iya. menurut Ibu nih, apa saja langkah-langkah yang bisa Ibu ambil dalam membantu siswa tetap terjaga dan fokus di dalam kelas, Ibu? Nah, ini Bu, saya akan coba bisa mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya tidur yang cukup dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja mereka di sekolah. Selain itu, saya juga bisa membuat program edukasi yang melibatkan siswa dalam kegiatan yang meningkatkan minat dan keterlibatan mereka dalam pelajaran, seperti menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih menarik. Wah, itu merupakan salah satu ide yang bagus ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih, bagaimana Ibu akan melibatkan siswa dalam proses ini, Bu? Saya akan coba mengajak siswa untuk berbagi pendapat mereka dan mencari solusi bersama. Saya juga akan membentuk kelompok diskusi di mana siswa bisa berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka dan mendukung satu sama lain. Dengan melibatkan siswa dalam proses ini, saya berharap mereka merasa memiliki dan lebih berkomitmen terhadap perubahan yang diusulkan. Oh, begitu, Ibu. Bagus sekali, Ibu, ide Ibu. Nah, menurut Ibu nih, apakah Ibu pernah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek yang mungkin
Di sini, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, Ibu. Kalau boleh jujur sih sebenarnya sudah, tapi saya belum begitu konsisten untuk melakukannya. Tapi ini terdengar sangat menarik. Saya akan mencoba untuk menerapkannya, Ibu. Wah, bagus sekali Ibu kalau jika Ibu akan konsisten melakukan hal ini ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih bagaimana nih jika kita juga melibatkan orang tua dalam proses ini ya Bu ya? Mungkin dengan mengadakan pertemuan atau bisa juga mengirimkan informasi nih tentang pentingnya tidur yang cukup dan bagaimana cara mereka bisa mengatur anak-anak mereka di rumah Ibu. Oh, itu ide yang bagus sekali, Bu Indah. Saya pikir melibatkan orang tua bisa membantu memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan, Bu. Oke, Ibu. Nah, sekarang nih, eee, kira-kira menurut Ibu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaan rencana ini, Ibu? Yang akan saya coba libatkan dalam pelaksanaan rencana ini adalah saya sendiri, Bu. Kemudian siswa dan mungkin juga orang tua siswa serta konselor sekolah. Saya juga akan melibatkan guru yang lain untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan konsisten di seluruh sekolah. Selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan pihak administrasi untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Oke, Ibu. Wah, banyak juga ya, Bu, ya, yang Ibu libatkan. Nah, kira-kira nih, bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan dari rencana ini, Ibu? Saya akan coba memantau perubahan dalam kebiasaan tidur siswa dan mendapatkan umpan balik dari mereka serta dari guru lain. Saya juga akan mengadakan survei untuk mengukur perubahan dalam persepsi siswa tentang pentingnya tidur yang cukup dan keterlibatan mereka dalam pelajaran. Keberhasilan ini juga bisa diukur dari seberapa baik siswa dapat memahami dan menerima pentingnya tidur yang cukup, Ibu. Wah, bagus sekali, Ibu. Nah, kira-kira Bu, apakah ada indikator spesifik yang ingin Ibu gunakan nih dalam mengukur keberhasilan dari rencana Ibu ini? Begini Bu, saya pikir kita bisa melihat jumlah siswa yang mengurangi kebiasaan tidur di dalam kelas dan juga melihat peningkatan dalam partisipasi mereka dalam kegiatan kelas tanpa merasa perlu tidur. Gitu Ibu. Oh, begitu, Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu. Berdasarkan rencana Ibu ini, kira-kira apakah masih ada yang ingin Ibu diskusikan, Ibu? Terima kasih Bu. Saya merasa lebih siap untuk mencoba strategi ini di kelas nantinya. Iya, amin Ibu. Nah, saya yakin ya dengan rencana yang kita buat, Ibu akan dapat membantu siswa lebih tetap terjaga dan fokus di dalam kelas ya Bu ya. Dan saya juga senang mendengarnya. Jadi nanti beberapa minggu lagi saya akan menantikan ya Bu ya perjumpaan kita kembali ya Bu ya. Nah, di sini Ibu juga jangan ragu ya Bu ya untuk menghubungi saya kembali jika Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut ya Bu. Semoga sukses Bu Gusti. Terima kasih banyak Bu Indah, pastinya saya akan menghubungi Ibu kembali. Sampai jumpa Bu Indah. Ya sampai jumpa Ibu Gusti. Hati-hati di jalan Bu. Assalamualaikum Ya Bu warahmatullahi Indah, waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya percakapan antara coach dengan coaching ini, permasalahan yang saya hadapi yaitu mengenai siswa yang sering tidur di dalam kelas, alhamdulillah bisa teratasi, ada solusi yang dihasilkan dan ternyata solusi itu berasal dari diri saya sendiri dengan bantuan coaching ya. Kemudian
Saya berharap saya bisa menerapkan solusi ini nanti di kelas yang sesungguhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.